Timnas Indonesia mendapatkan klaim sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023 menurut seorang YouTuber asal Amerika Serikat yang mengelola kanal The Give and Go. Dalam videonya, YouTuber tersebut menyebut bahwa skuad Garuda didominasi oleh TikTokers. Mungkin disebabkan oleh rataan usia termuda di antara seluruh tim yang ikut turnamen tersebut. Meskipun dihadapkan pada tantangan berat melawan Vietnam, Irak, dan Jepang, Timnas Indonesia tampaknya akan menghadapi kesulitan besar untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Dengan lawan-lawan yang tangguh, meraih kemenangan bahkan untuk lolos dari fase grup saja menjadi tugas yang tidak mudah. Pertandingan-pertandingan mendatang akan menjadi ujian sejati bagi Timnas Indonesia. Sementara harapan untuk mencapai final terasa semakin sulit. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Kontroversi seputar penilaian tim terburuk di Piala Asia 2023 terus berkembang setelah dua YouTuber dari kanal The Give and Go, Edward Reynoso dan Soltero, secara tegas menyebut Timnas Indonesia sebagai yang terlemah di grup D. Dalam video berjudul AFC Asian Cup Group D, Jepang, Irak, Vietnam, Indonesia, Preview and Predictions, Reynoso dan Soltero memperdebatkan apakah tim terburuk ada di grup mereka. Dengan tegas Reynoso menyebut, "Saya rasa tim tersebut adalah Indonesia, haruslah Indonesia." Pernyataan kontroversial ini menjadi pembahasan hangat di dunia maya dengan banyak pendukung dan kritik. Bagaimana Timnas Indonesia akan merespon klaim tersebut dan bagaimana performa mereka di lapangan. Saksikan perkembangan selanjutnya di kanal The Give and Go. Reynoso dan Soltero dari kanal The Give and Go memperkuat klaim kontroversial mereka dengan menyajikan analisis berbasis data. Dalam kontennya, mereka menggunakan referensi seperti ranking FIFA untuk mendukung pandangan bahwa Timnas Indonesia dan Hong Kong bisa dianggap sebagai tim terburuk pada Piala Asia 2023. Mereka ada di ranking 150 dan Indonesia 146. Maksud saya apa bedanya? Ujar mereka sembari membaca data yang mereka pegang. Dua YouTuber ini merinci bahwa kedua tim ini berada di peringkat bawah, namun Hong Kong dinilai sedikit lebih rendah. Pendekatan analisis berbasis data mereka memicu perdebatan lebih lanjut di kalangan penggemar sepak bola, mengundang pertanyaan seputar keakuratan ranking sebagai penilaian sejati kekuatan sebuah tim. Bagaimana Timnas Indonesia akan menanggapi analisis ini? Dan apakah data benar-benar mencerminkan performa sebenarnya di lapangan? Kontroversi seputar Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 semakin tajam ketika YouTuber The Give and Go, Edward Reynoso, menyoroti fakta bahwa skuad Garuda memiliki rata-rata usia termuda di turnamen tersebut, yaitu 24,3 tahun. Dalam kontennya, Reynoso bahkan melabeli mereka sebagai bocah TikTokers. Dilatih oleh Sintayong, mereka ini anak-anak bro, mereka masih bocah, skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia 24,3 tahun, ujar Reynoso. Lebih muda dari kita bro, mereka ini bocah TikTokers yang bermain untuk tim nasional. Pernyataan ini menambah kompleksitas pembahasan seputar Timnas Indonesia. Dengan pertanyaan apakah usia muda skuad dapat dianggap sebagai kelemahan atau potensi, bagaimana para pemain dan pelatih Timnas Indonesia akan merespon stereotip ini? Dan apakah gelar bocah TikTokers akan memotivasi atau menghambat performa mereka di Piala Asia? Perjalanan tim Indonesia ke Piala Asia 2023 semakin buruk. Dengan 3 kekalahan di awal tahun 2024, hasil yang mencoreng catatan mereka datang dari pertandingan melawan Libya 0-4, 1-2, dan Iran 0-5, meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Edward Reynoso dari The Give and Go mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap performa Timnas Indonesia, menyebut sulit untuk menemukan catatan apik. Kalah 2 kali beruntun dari Libya, posisi buncit pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia pula, tambahnya. Dalam analisisnya, Reynoso mengamati kesalahan mendasar dalam pertahanan Timnas Indonesia. Sering kalah karena kesalahan bodoh, blunder di lini pertahanan. Sepertinya Timnas Indonesia bakal menjadi juru kunci di grup D.
klaimnya. Kritik ini membuka pertanyaan besar tentang kemampuan timnas Indonesia untuk bangkit dan meraih hasil positif di Piala Asia 2023. Perkembangan menarik terus melanda perbicaraan seputar timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kali ini terfokus pada kehadiran Jordi Amat dalam daftar susunan pemain. Edward Reynoso dan Soltero dari The Give and Go mengungkapkan kejutan mereka melihat nama bek yang pernah bermain di Swansea City tersebut. Saya sempat tidak percaya ketika melihat daftar pemain ada Jordi Amat. Fans Swansea City jelas tidak akan melupakannya, ujar Reynoso, menyisipkan sinisme terhadap peran Amat sebagai bek cadangan di Swansea. Dia bukan pemain inti, statusnya cuma pemain rotasi saja. Dulu mungkin top ya, tetapi sekarang berapa usianya kan? Sudah 30-an pasti. Pertanyaan muncul tentang bagaimana Amat akan berkontribusi di lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Reynoso mengakhiri klaimnya dengan skeptis, menyatakan keyakinannya bahwa Piala Asia 2023 tidak akan sesuai harapan Indonesia, dengan prediksi mereka finish di bawah Vietnam. Meskipun kritik dan keraguan mengelilingi timnas Indonesia di Piala Asia 2023, saatnya bagi para penggemar untuk tetap optimis dan memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Kehadiran Jordi Amat bisa menjadi kejutan yang membawa pengalaman berharga ke lini pertahanan. Sementara, usia muda skuad menjadi aset berharga untuk membangun masa depan yang cerah. Pelatih Sintayong tetap optimis kalau timnas Indonesia bisa melangkah jauh di gelaran Piala Asia 2023 Qatar. Sintayong mengakui kalau hasil 3 kekalahan di laga uji coba sebelum Piala Asia memang mengecewakan jika melihat skor akhir. Sintayong mengatakan kalau para penggawa timnas Indonesia sudah berkomitmen untuk tidak membuang kesempatan bisa bertanding di Piala Asia. Pelatih Sintayong dan para pemain memiliki kesempatan untuk merespon kritik dengan peningkatan kinerja di lapangan. Sejarah sepak bola penuh dengan kejutan dan timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menulis cerita baru di turnamen ini. Dukungan dari seluruh tanah air sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat tambahan kepada para pemain. Mari bersama-sama mendukung Garuda Indonesia, karena di setiap tantangan terdapat peluang untuk bangkit dan menunjukkan kekuatan sejati. Optimisme dan semangat juang yang tinggi adalah kunci untuk mengatasi rintangan dan mencapai prestasi gemilang. Garuda, terbanglah tinggi. Nah, bagaimana menurut football lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.